Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Zaki Alfansa Channel. Ya, setelah video yang kemarin saya sempat membahas tentang klarifikasi dari Universitas UGM ya. Nah, kali ini anggap saja klarifikasi yang kedua lah untuk semua tuduhan-tuduhan Rosiryo dan kawan-kawan ya tentang dugaan ijazah palsu Pak Joko Widodo. Ya, langsung saja kita lihat videonya. Cekidot. Tentu aja UGM menjawab guys ya. Ijazah Pak Joko Widodo itu asli apa palsu? Iya, terima kasih Mas Andi. Kami punya data dan bukti bahwa Bapak Joko Widodo adalah resmi menjadi lulusan dari Universitas Gadjah Mada dan juga sudah diberikan tanda kelulusannya kepada yang bersangkutan. Nah, teman-teman dengar sendiri ya, ini yang ngomong rektor UGM-nya langsung loh ini. Kurang apa lagi coba buktinya? Ayo kita lanjut lagi. Tapi Bu, sangat banyak orang juga pasti juga membaca di media sosial. Itu orang itu yakin banget kalau ijazah ini palsu. Saya kira perlu didudukan seperti ini. Tugas institusi pendidikan tinggi, dalam hal ini Universitas Gadjah Mada, itu tugasnya adalah mendidik. Jadi proses pendidikan itu kami mempunyai bukti dan dokumen yang lengkap terkait dengan hal tersebut. Dan sedangkan untuk yang kaitannya dengan ijazah, itu tentunya diberikan setelah yang bersangkutan menyelesaikan proses pendidikan itu secara baik dan sesuai dengan persyaratannya dan diserahkan pada saat wisuda kepada yang bersangkutan. Berarti UGM telah menyerahkan ijazah yang benar atau asli itu kepada jelas, iya, kepada yang bersangkutan pada saat wisuda. Jadi tahun 1985 untuk kasusnya Bapak Joko Widodo. Dan itu juga Nah, jelas ya teman-teman di sini nih tahun 1985. Jadi yang digembor-gemborkan Roy Suryo itu 1983 itu nggak benar ya. Ini yang ngomong langsung dari rektornya. Jadi Pak Jokowi itu lulus tahun 1985 ya teman-teman ya. berlaku untuk semua alumni yang lain. Untuk semua alumni. Ya. Bu Rektor, kita lihat di media sosial itu banyak sekali beredar gambar, analisis segala macam mengatakan itu palsu. Itu gimana Bu? Jadi ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada ini ya kita tidak mau berkomentar terkait dengan ijazah, piece of paper yang sudah ada di yang bersangkutan. Oke. Artinya UGM juga tidak bertanggung jawab apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan UGM dulu itu bukan? Kita atau bukan, kita tidak ya bertanggung jawab. Susah ya teman-teman ya kalau ijazah hasil dari media sosial yang itu juga miring-miring ya dengan ijazah asli itu mau disamakan susah gitu. Makanya yang digembor-gembor sekarang itu mana sih ijazah asli, mana sih ijazah aslinya Pak Jokowi ya, untuk apa gitu. Nah, sedangkan dari UGM aja sudah menyatakan bahwa itu asli, bahwa Pak Jokowi pernah kuliah di Universitas Gadjah Mada. Belum lagi ditambah sama yang hasil dari puslapor, hasilnya lo sudah jelas gitu, otentik gitu kan, asli. Kurang apa lagi coba guys. Susah memang kalau mau ngejelasin orang-orang yang begini. Nah, kita lanjut lagi. Untuk itu. Baik Bu Rektor. Sekarang ke Bu nih, Bu WR. Saya tuh selalu penasaran Bu. Sebenarnya kalau kita pengen tahu seseorang ini, siapapun lah, bukan hanya Pak Joko Widodo ya, seseorang ini sebenarnya alumni UGM atau bukan, itu cara paling tepat mengetahuinya tuh gimana Bu? Cara paling tepat adalah orang tersebut menunjukkan ijazahnya kepada kita. Di orang tersebut yang menunjukkan ijazah tersebut. Karena ijazahnya ada pada
orang itu? Ada orang tersebut. Oke, gini Bu, ini hipotetis ya, atau pengandaian. Kalau ada orang, saya pengen tahu nih, dia alumni UGM atau bukan, tapi dia nggak mau menunjukkan ijazahnya. Sejauh mana UGM bisa membantu atau bisa mengklarifikasi itu? UGM dalam hal ini tidak akan bisa untuk memberikan mengklarifikasi karena apa? Memang harus orang tersebut yang harus memiliki ijazah. Dan kemudian kalau misalnya saya ingin tahu nih orang ini alumni atau bukan, kita terbentur pada peraturan. Kita tidak bisa menunjukkan data pribadi kepada orang yang itu tidak relevan dengan mereka yang memiliki ijazah tersebut. Baik, tapi artinya Bu Ning, UGM sebenarnya kan bisa Ya teman-teman, jadi seperti yang tadi dikatakan oleh Profesor Wening ya, bahwa dari UGM sendiri itu tidak bisa menunjukkan ijazah yang asli, karena sejatinya ijazah yang asli itu hanya ada satu, dan dari universitas sendiri itu dia hanya menyimpan salinan ya, bukan yang asli ya saudara-saudara, jadi salinan. Maka ya tidak akan ada di UGM ini yang pegang yang asli hanya Pak Jokowi gitu. Nah yang jadi masalah ini ya, kita mau membandingkan ya kan, tuduhan ijazah palsu tapi tidak ada bandingannya gitu. Ibarat suatu penelitian tapi tidak ada gitu lawan dari penelitian ini gitu loh, untuk mencocokkan lah gitu kan. Jadi ya penelitian ini bisa dianggap ya gagal gitu ya teman-teman ya. Coba kita simak lagi. Jadi kita simak betul-betul sampai clear, jadi teman-teman ini nggak gagal paham gitu. cek kan ya, bahwa orang itu ada datanya apa tidak, tapi tidak dibolehkan menyampaikan informasi itu kepada orang yang tidak berwenang. Betul begitu maksudnya? Betul, ya. Oke. Ini pengandaian lagi nih Bu. Kalau seandainya yang meminta punya kewenangan, katakan negara meminta gitu ya. Nah itu kami akan memberikan karena itu adalah lembaga yang berwenang. Yang akan memiliki otoritas untuk bertanya kepada institusi pendidikan misalnya ada satu hal tertentu yang harus kami tunjukkan, maka kami akan menunjukkan. Oke, Mas. UGM kan dirugikan sebenarnya. Betul. Kalau negara yang minta, nah baru dari pihak universitas ya, dalam hal ini UGM, akan memberikan data-data yang mereka punya gitu. Tapi kalau Roy Suryo CS yang minta, nah, untuk kepentingan apa? Kepentingan politik. Lucu. Karena orang mengatakan ijazah UGM itu gampang, cetak aja di Jalan Pramuka. Apakah UGM tidak bertanggung jawab terhadap itu? Atau apa langkah UGM? Atau ada langkah yang harus dilakukan oleh UGM? Atau memang UGM harus diam saja? Misalnya terbukti bahwa seseorang itu melakukan pemalsuan dan itu mengatasnamakan UGM, ya UGM akan bergerak dari sisi hukum, melaporkan dan lain sebagainya. Berarti clear begitu ya. Artinya apakah betul ini dugaan saya berarti? Memang tidak pernah ada yang melaporkan secara resmi bahwa ijazah UGM pernah dipalsukan di Jalan Pramuka? Tidak ada. Tidak ada laporan itu. Oke. Dari Bu WR, saya akan ke Pak Dekan. Pak Dekan, Bapak Joko Widodo itu masuk tahun berapa? Dan apa buktinya beliau memang pernah masuk ke kehutanan, Pak? Baik, terima kasih. Jadi Bapak Joko Widodo itu bisa dikatakan masuk pertama kali ke UGM itu setelah mengikuti serangkaian tes, kemudian diumumkan ya, Proyek Perintis 1 itu diumumkan pada tanggal 18 Juli 1980. Itu baru pengumumannya saja. Jadi kalau kita ditanya kapan masuknya, tentu setelah registrasi. Nah, registrasi itu dilakukan pada tanggal 28 Juli 1980. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa masuknya tercatat resmi di UGM itu adalah 28 Juli 1980. Oke. Ini saya mewakili netizen ini, Pak. Ya. Buktinya apa? Kalau Pak ditanya gitu gimana? Ya, ada. Jadi kita memiliki bukti form izin registrasi untuk pertama kali. Jadi di UGM itu pertama kali ada registrasi, kemudian nanti di semester
5 itu ada namanya registrasi. Ya. Oke. Jadi Jadi itu semua itu semua ada. dua-duanya ada di Fakultas Kehutanan. Tunjukkan dong, Pak. Nah, mohon maaf, sekarang posisinya kita serahkan ke kepolisian, jadi kami tidak bisa menunjukkan itu. Saya menganggapnya itu sebagai data pribadi. Kalau memang kita nggak bisa nih kan tunjukkan data-data itu alasannya apa sih? Kenapa kita tidak menunjukkan? Apakah kita menyembunyikan sesuatu atau kita membela sesuatu? Kalau tidak menunjukkan, kenapa kita tidak tunjukkan? Ada aturan undang-undang keterbukaan informasi publik yang harus kita patuhi juga. Jadi sebagai institusi yang melayani masyarakat, tentunya kita memegang dokumen pribadi orang-orang yang bersangkutan. Nah, undang-undang KIP ini melindungi supaya kita tidak mengobrol semua dokumen yang memang bukan menjadi ranah publik. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu WR misalnya tentang ijazah. Ijazah itu juga merupakan dokumen pribadi. Jadi bukan. Ya, jadi teman-teman ya, ini sudah jelas tadi pertama dijelaskan oleh Pak Dekan bahwa Pak Jokowi itu mulai berkuliah di tahun 1980, ya kan? Dan dijelaskan juga kembali oleh Bu Rektor bahwa data itu ijazah atau segala macam skripsi itu termasuk data pribadi dan itu tidak bisa disebarkan ke umum gitu. Jadi hanya institusi negara yang berkepentingan dengan ya si pemilik itu sendiri, ya kan? Nah, kita lanjut lagi. Ranahnya institusi untuk menunjukkan kepada publik. Jadi dengan kata lain, Bu, begitu ijazah itu dipegang oleh orangnya, maka hanya orang itu saja yang berhak untuk Persis. menunjukkan bukti. Persis. Ya? Baik, terima kasih Bu Rektor. Pak Dekan. Dengar teman-teman, hanya orang itu saja dan institusi negara yang berkepentingan, bukan Roy Suryo dan teman-teman itu. Aneh kalau itu. Ada satu polemik yang nggak selesai-selesai soal pembimbing, Pak. Ya. Itu banyak sekali spekulasi. Saya pengen dengar dari Bapak sekarang. Ya. Jadi pembimbing akademik itu adalah Bapak Insinyur Kasmujo. Waktu itu masih Insinyur Kasmujo. Selanjutnya bersekolah lagi jadi Insinyur Kasmujo MS, sekarang sampai pensiun gitu. Itu pembimbing akademik yang membimbing Pak Jokowi mulai semester kelima. Itu kalau zaman sampai dulu, lulus. Istilahnya dosen wali juga, betul ya? Dulu sering disebut sebagai dosen Kalau di wali. angkatan saya itu dosen wali. Ya, betul. Ya. Kemudian untuk dosen pembimbing skripsi itu adalah waktu pertama kali masih Dr. Insinyur Sumitro, Ahmad Sumitro. Tetapi setelah hampir lulus begitu ya, itu Pak Mitro itu menerima gelar profesornya. Jadi ini memang ada dua orang yang berbeda, Pak. Satunya pembimbing akademik, yaitu Pak Kasmojo. Ya, dan satunya pembimbing skripsi skripsi, Pak Ahmad Sumitro. Ahmad Sumitro. Bedakan teman-teman ya, jelas nih. Pembimbing akademiknya itu Pak Kasmujo, sedangkan pembimbing skripsinya itu ya Pak Sumitro itu tadi, ya kan? Jadi berbeda itu, harus ini harus paham dulu gitu. Nah, jangan kayak yang sebelah nggak paham-paham, dijelasin juga. Ya, oke. Ada satu nih Pak yang lebih serius lagi nih Mas. Ya. Lebih lucu tapi lebih serius gitu ya. Orang mempersoalkan Sumitro itu pernah ditulis pakai Sumitro pakai U atau Sumitro pakai OE. Ya. Penjelasan Bapak gimana Pak? Ya, itu sesuatu yang biasa ya pada waktu itu, khususnya berkaitan dengan ejaan bahasa Indonesia, ada su dan soe gitu ya. Tapi untuk kasus Pak Ahmad Sumitro ini, saya mendapatkan dua-duanya. Ya, mendapatkan dua-duanya. Jadi beliau itu mendapatkan SK Menteri untuk pengangkatan sebagai dekan waktu itu pada periode sebelum Pak Jokowi masuk. Itu SK-nya jelas di situ tertulis Ahmad Sumitro Pakai OE. pakai OE. Ya. Setelah itu kemudian berubah menjadi Ahmad Sumitro pakai U.
Sehingga apa? Saya lihat di beberapa dokumen baik itu Ahmad Sumitro maupun Ahmad Soemitro, beliau ini berkenan untuk menandatangani. Jadi ini sebetulnya hanya satu orang, bukan dua orang. Satunya Ahmad Sumitro, satunya Ahmad Soemitro. Ini dua-duanya. Nah, ini juga yang sering digembor-gemborkan oleh Rosuryo ya, terutama Rosuryo itu ya. Jadi ada perbedaan antara penulisan dari Soemitro sama Sumitro ya. Padahal zaman dulu itu mungkin orang beranggapan, bahkan orang itu sendiri ya yang punya nama itu beranggapan nggak masalah gitu. Nah, ya, untuk dokumen pada walaupun itu untuk dokumen-dokumen penting gitu. Tapi bagi mereka itu nggak masalah gitu ya. Sama kasus dengan ijazah Pak Jokowi ini, mungkin ada perbedaan seperti yang digembor-gemborkan bahwa wah ini tidak ada tanggalnya, ini ada tanggalnya, ini nggak ada tanda tangan dosen pembimbingnya gitu, padahal ada, ya kan. Nah itu tadi gitu. Karena mereka nggak paham ya, namanya juga dapat datanya dari media sosial, gimana mau paham. Ya, meracu pada atau merefer pada satu orang. Dan itulah dua-duanya dokumen resmi ya Pak. Dua-duanya dokumen resmi. Berarti kesimpulannya beliau tidak keberatan dengan itu. Ya, kira-kira gitu ya. Betul. Oke. Sumitro dan Soemitro itu itu orang-orang yang sama. sama. Di lembar pengesahannya Pak, Ya, itu nggak ada tanggalnya. Gimana tuh Pak Dekan menjelaskan itu? ya, ada lembar pengesahan yang luput barangkali ya, lupa waktu itu untuk memberikan tanggalnya. Ya, itu hal yang saya pikir wajar ya. Karena ketergesa-gesaan atau alasan yang lain itu jadi luput untuk itu. Tetapi hal yang penting ya sebetulnya adalah justru ada pada berita acara ujian. Kalau di skripsi itu nggak ada nilainya. Tapi kalau di berita acara pendaftaran itu ada nilainya. Nilai skripsi ini seperti ini. Nah, nanti setelah itu direvisi. Kalau sudah selesai, kemudian diserahkan kembali kepada untuk mendapatkan persetujuan. Itu yang betul seperti itu. Semua karena keterbatasan waktu barangkali atau mungkin beberapa hal luput itu akhirnya lupa Ya, dibuat tanggalnya gitu ya. Tapi itu membatalkan gitu Pak? Tidak. Kenapa? Karena memang Clear ya, seperti saya teman-teman. sampaikan tadi, justru berita acara yang ada nilainya itu yang dipakai sebagai pedoman untuk diambil sebagai nanti pada saat yudisium itu dimasukkan sebagai nilai skripsi atau problema khusus atau mungkin sebagian fakultas menyatakan itu sebagai tesis. Di dokumen atau di website ETD-nya UGM ya, Electronic Thesis and Dissertation, itu ada skripsinya Pak Jokowi. Itu berita baik. Tapi berita buruknya Pak, Ya. teman-teman yang lain nggak ada. Sehingga begitu orang melihat itu, ini pasti rekayasa. Yang didigitalkan hanya untuk Pak Jokowi saja, hanya untuk kepentingan kasus ini, yang lainnya enggak. Pada saat Pak Jokowi menjadi presiden dan kebetulan mau berkunjung ke fakultas waktu itu, kami mewujudkan kebanggaan itu dengan cara mengupload skripsinya Pak Jokowi itu di ETD. Jadi itu betul-betul merupakan wujud kebanggaan. Kami tidak pernah berpikir bahwa ini nanti akan digoreng ke sana kemari. Karena sangat berbeda yang dulu dengan sekarang. Nah, kacamatanya itu tidak bisa. Nah teman-teman ya, untuk masalah yang kok jasa Pak Jokowi diupload sedangkan teman-temannya ini nggak ada, ini seperti faktor kesengajaan gitu ya menurut kubu sebelah ya. Padahal ya memang dari UGM sendiri memang belum gitu, hanya sampai di tahun 1990 seperti yang tadi dikatakan di sebelumnya ya. Nah di sini kan jelas ya bahwa di sini ada rasa bangga karena ada alumni UGM yang menjadi presiden ya kan. Jadi mereka khusus mengupload Pak Jokowi ke digital ya, ke sistem, dan sedangkan teman-temannya belum. Karena ya baik lagi teman-temannya, rasa bangga seperti kita bangga pernah mempunyai seorang presiden seperti Bapak Joko Widodo ya. Lanjut lagi teman-teman. Aturan yang sekarang itu dipakai untuk meneliti atau menilai
peristiwa Masa lalu. 20, 30, 40 tahun yang lalu. Oke. Ini soal kelulusan Pak dan soal IP juga. Banyak yang mengatakan sebenarnya ini Pak Jokowi ini nggak layak untuk lulus sarjana muda atau apapun nanti istilahnya. Pak Dekan tolong jelaskan. Baik, terima kasih. Jadi di Fakultas Kehutanan, khususnya pada tahun itu ya, 1980, waktu Pak Joko Widodo itu masuk, itu masih menggunakan sistem yang lama, di mana mahasiswa bisa lulus di strata sarjana muda dan bisa di sarjana. Nah, Pak, saya boleh klarifikasi? Ya. Artinya kalau sarjana muda lulus, dia boleh saja sudah dianggap lulus juga ya? Ya. Udah dapat apa semacam tanda Ya. lulus belajar. Ya. Tapi boleh juga Lanjut. Gitu. Dia masuk, itu dia akan menempuh mata kuliah. Ya, jadi kalau untuk mendapatkan sarjana muda, itu harus menempuh 120 SKS. Dengan IPK, ya, IPK dari 120 SKS itu adalah 2,00. Minimal segitu ya? Minimal Minimal, segitu. oke. Itu bisa dianggap lulus. Pak Jokowi punya IPK lebih dari itu. Sehingga manusia Sehingga memenuhi syarat untuk bisa dikatakan lulus sarjana muda. Oke. Nah, dalam hal ini Pak Jokowi memiliki IPK yang jauh di atas syarat minimal 2,5 itu. Oke. Sehingga sarjana muda lulus, kemudian dia sarjana dan lulus juga. Jadi kalau mengenai teman-teman, sarjana muda lulus, sarjana S1-nya pun lulus dengan IPK 3 lebih, ya kan? Ya seperti yang dikatakan, wah IPK-nya Pak Jokowi di suatu video di medsos itu bilangnya 2 kurang, ya kan? Maka itu dianggap tidak lulus. Ya seperti yang dikatakan oleh Pak Rifai ya, kuasa hukum Pak Jokowi, bahwa namanya orang Jawa seperti saya ini orang Jawa, itu kadang mereka itu merendah gitu, tidak pengen sombong lah, makanya ya bermaksud merendah dan mungkin bercanda lah, sehingga Pak Jokowi ngomong bahwa IPK-nya adalah kurang dari 2 gitu. Tapi faktanya IPK Pak Jokowi adalah 3 lebih ya teman-temannya. Ya harus jelas ini teman-teman. IP, ya, IPK, KHS yang kami miliki dan lain sebagainya, itu jelas itu merupakan dokumen pribadi. Kami tidak akan share kemana-mana. Tapi Pak Dekan dalam hal ini sebagai Dekan Fakultas Kehutanan, itu dengan sangat yakin bisa mengatakan itu Pak ya, bahwa memang dokumennya ada, memenuhi syarat dan segala macam. Betul? Ya, kami memiliki dokumen aslinya. Oke. Ya, yang sekarang itu ada di Polri gitu. Dan itu kami pastikan bahwa dokumennya itu otentik, asli. Oke. Gitu Ini ya. berarti benar-benar hard copy Pak ya? Hard copy dan pakai bisa lihat secara fisik bahwa itu adalah kertas zaman-zaman dahulu gitu ya, yang sudah pudar warnanya. Oke, baik. Dan satu lagi Mas, itu sudah diuji di Puslapfor. Oh, apa itu Pak? Sorry, bisa dijelaskan lebih jauh lagi Pak? Karena pada saat awal dulu, waktu pelaporan TPUA ke Bareskrim, Sejak gonjang-ganjing inilah gitu ya? ya, Bareskrim menerjunkan tim Puslapfor, tim Pusat Laboratorium Forensik itu, ya, untuk mengecek dokumen-dokumen, keaslian dokumen-dokumen, mulai dari tintanya, kertasnya dan lain sebagainya itu, dan dinyatakan bahwa itu Otentik asli. otentik asli. Oke. Joko Widodo. Oke. Nah, setahu saya yang bersangkutan itu melakukan KKN di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Ya. Pak Joko Widodo lulus tahun berapa Pak? Tahun 1900. Namanya pembenci ya, sekali lagi namanya pembenci ya, sudah jelas ya, bahwa Puslapfor ya, laboratorium forensik yang ada di Polda maupun di Bareskrim itu ya, itu sudah diakui dunia juga yang terbaik gitu ya, ya kan? Masih tidak dipercaya teman-teman. Kurang bukti apa lagi coba? 185 berdasarkan bukti penerimaan ijazah ya. Bukti penerimaan ijazah. Ya. Oke. Ya. Ijazahnya ada nggak? Kalau ijazah itu kan dicetak sekali, kemudian diberikan kepada
yang bersangkutan. Kami hanya memiliki salinan saja. Jadi ijazah itu satu. Jadi kita tidak punya, kita punya salinan aja. Tapi kalau yang dipegang Pak Jokowi, tentunya yang asli yang beliau pegang itu. Gitu. Oke. Pak Dekan, berarti yang dimiliki UGM sekarang ini adalah salinan ijazah Pak Jokowi ya? Ya. Boleh saya lihat ya Pak? Nah, kembali lagi saya sampaikan bahwa semua dokumen yang berkaitan dengan itu sekarang ada pada kepolisian. Dan kami di universitas atau di fakultas karena menganggap bahwa itu merupakan data pribadi, maka juga tidak akan kami share kemana-mana. Gitu. Dan kami punya bukti tentang otentisitas kebenaran dari Bapak Joko Widodo adalah masuk sebagai mahasiswa di UGM, berproses dan kemudian juga mendapatkan ijazahnya pada saat wisuda di tahun 1985. Yang sering digunakan orang untuk diskusi itu kan apa yang beredar di media sosial. Saya ke WR sekarang. File atau gambar yang beredar di media sosial itu asli apa enggak? Oh, itu bukan wewenang kami. Kami tidak melakukan verifikasi terhadap apa yang beredar di media sosial. Yang kami percayai adalah apa yang kami punya. Nah, teman-teman, kurang apa lagi coba bukti-bukti dari kesaksian dari Universitas Gadjah Mada itu sendiri, dari hasil Puslap 4, Bareskrim, ya kan? Kurang apa lagi coba? Masa mau menyamakan antara data dari media sosial dengan data ijazah asli atau data dari hasil scanner? Ya pasti beda dong, ya kan? Jadi bener apa kata para mendukung Jokowi ya di debat-debat yang kemarin-kemarin, bahwa keahlian mereka itu sebenarnya dipertanyakan gitu, karena nggak sesuai dengan apa yang diteliti gitu. Jadi sebenarnya ya buku Jokowi's White Paper ini ya betul kata kuasa hukum Pak Jokowi bahwa itu adalah alibi mereka untuk mencoba lepas dari jerat hukumnya. Oke, salam waras. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.